Kemendikbudristek telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 mengenai diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Surat edaran tersebut diterbitkan dengan memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di beberapa daerah dan telah dibahas oleh 4 kementerian terkait. Kesepakatan di atas juga berdasarkan masukan dari berbagai pihak di luar kementerian terkait. Kita ingin pembelajaran di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik namun dengan tetap meminimalkan risiko penularan COVID-19 di satuan pendidikan, terang Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti melalui siaran pers yang diterima Detik Edu, Senin. Dalam surat edaran yang baru dikeluarkan ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ada yang terpapar COVID-19 yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktivitas PTM di satuan pendidikan, imbuhnya. Adapun untuk aturan terbaru pelaksanaan PTM berdasarkan diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri adalah sebagai berikut. Aturan baru PTM untuk sekolah. 1. Penghentian sementara PTM di sekolah. Penghentian PTM dilakukan pada A. Rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 apabila terjadi klaster penularan di satuan pendidikan, dan atau hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% atau lebih. B. Peserta didik terkonfirmasi COVID-19 apabila bukan merupakan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5%. C. Peserta didik yang mengalami gejala COVID-19. 2. Lama waktu penghentian PTM. Jika ada kasus seperti yang disebutkan pada poin maka PTM dihentikan dengan ketentuan waktu sebagai berikut. A. Paling sedikit 7 hari bagi rombongan belajar yang terdapat klaster penularan COVID-19. B. Paling sedikit 5 hari bagi rombongan belajar yang bukan klaster penularan COVID-19. 3. Aturan PJJ. Proses belajar pada rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. 4. Penelusuran kontak erat dan tes. Pemerintah daerah harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes COVID-19 di satuan pendidikan yang ditemukan kasus konfirmasi maupun suspek. 5. Penetapan klaster. Penetapan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan atau hasil surveillance epidemiologis dilakukan